Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Masih melanjutkan pembelajaran tentang indeks harga dan inflasi. Kita bersyukur pada Allah atas semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, mari kita untuk juga menyanjungkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang inflasi dari mulai pengertian, kemudian faktor penyebabnya, jenis-jenisnya, kemudian juga tentang dampak yang ditimbulkan oleh inflasi serta bagaimana cara mengatasi inflasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan praktek menghitung indeks harga. Teorinya sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ada banyak cara menghitung indeks harga, namun yang akan kita pelajari hanya 3 saja, yaitu dengan metode tidak tertimbang, metode Laspeyres, dan metode Pasteur. Langsung saja kita lihat kepada soal cara menghitung indeks harga. Yang pertama yaitu dengan metode tidak tertimbang. Kita lihat soalnya. Diketahui data harga sembako tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut. Lihat di sini ada tabel jenis bahan pokok, kemudian tahun, 2 tahun yang tersedia, dan harga masing-masing tahun. Dari mulai beras, ikan asin, minyak kelapa atau minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, mie instan, susu kental, dan telur ayam. Masing-masing harga tertera dalam tabel di tahun 2015 dan tahun 2016. Kemudian, berdasarkan data di atas, hitunglah indeks harga tahun 2016 dengan metode tidak tertimbang. Bagaimana kita menghitung indeks harga dengan metode tidak tertimbang? Kita lihat. Rumus untuk menghitung indeks harga dengan metode tidak tertimbang adalah IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 kali 100. Ini persennya nggak ada ya. Diulangi lagi. IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 kali 100. Di mana IA sama dengan indeks harga yang tidak tertimbang, kemudian PN ini sigma kan jumlah, PN itu adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya, kemudian P0 sama dengan harga pada tahun dasar. Sekarang kita lihat ke soal yang tadi. Nah, ini soalnya. Nah, kita akan jawab dengan metode tidak tertimbang. Semua harga bahan pokok yang ada di tabel ini kita jumlahkan untuk tiap tahunnya. Beras, ikan asin, minyak kelapa, gula pasir, garam, minyak tanah, mie instan, susu, dan
telur ayam, kita hitung berapa jumlah tahun 2015. Kemudian juga hitung berapa jumlah seluruhnya tahun 2016. Maka kita hitung, diperoleh hasil jumlah harga tahun 2015 106.714. Kemudian 2016 jumlah harga 119.335. Nah, bagaimana menghitung indeks harganya? Kita lihat rumusnya. IA sama dengan sigma PN. Mana PN? Ini. PN itu tahun 2016, tahun yang akan dihitung. Kemudian sigma PO, mana PO? Ini. PO itu tahun 2015. Maka kita akan hitung berapa besar indeks harganya. Indeks harga 2016 sama dengan 119.335 dibagi 106.714 kali 100. Maka diperoleh hasil 111,83. Nah, ini cara menghitung indeks harga dengan metode tidak tertimbang. Berikutnya, kita akan menghitung dengan metode last payers. Kita lihat soal untuk menghitung indeks harga dengan metode last payers. Kita lihat soalnya, diketahui data harga 5 macam buah tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut. Lihat soalnya, ini tabelnya, kita lihat ada jenis buahnya, ada pisang, melon, nanas, pepaya, jeruk, ya. Ada harga tahun 2015 dan harga tahun 2016. Kemudian ada kuantitas atau jumlah buah yang ditransaksikan atau yang dijual belikan pada 2016 adalah di tabel ini tertera, ya. Nah, pisang 670, melon 550, nanas 400, pepaya 200, jeruk 250. Nah, ini jumlah ini adalah jumlah buah yang ditransaksikan pada tahun 2015. Kemudian berdasarkan data di atas, hitunglah indeks harga tahun 2016 dengan metode last payers. Kita lihat gimana cara menghitungnya. Rumus menghitung indeks harga dengan metode last payers adalah IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Oke, rumusnya IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 kali Q0 kali 100. Di mana IL sama dengan angka indeks last payers. Kemudian PN sama dengan harga tahun yang dihitung indeksnya. P0 sama dengan harga pada tahun dasar. Dan Q0 sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Nah, dari soal yang sebelumnya kita sudah lihat tadi, maka kita akan jawab tahun 2015 ini adalah tahun dasar. Ini ada harga masing-masing buah. Maka harga tahun 2015 ini kita sebut dengan P0. Harga tahun dasar ini 2015 kita
disebut sebagai P0. Oke. Kemudian ada harga tahun 2016 yang tahun yang akan kita hitung angka indeksnya, maka ini disebut dengan PN. Harga tahun 2016 yang akan kita hitung angka indeksnya adalah PN. Kemudian kuantitas buah yang dihasilkan atau yang ditransaksikan pada tahun 2015 adalah kita sebut dengan Q0. Kita sebut dengan Q0. Nah, melihat ke rumus yang ada, IL sama dengan PN kali Q0. Maka kita hitung dulu berapa PN kali Q0-nya. Kita lihat di sini. PN kali Q0. Nah, PN adalah harga tahun yang dihitung 2016 kali Q0. Q0 adalah kuantitas tahun dasar, berarti PN kali Q0. Kita lihat contohnya pisang. PN-nya 9.000, Q0-nya 670, maka jumlahnya 6.030.000. Melon 6.200 kali 550, jumlahnya 3.410.000. Nanas PN-nya 2.500, Q0-nya 400, maka PN kali Q0-nya 1 juta. Pepaya PN-nya 3.000, kemudian Q0-nya 200, maka PN kali Q0-nya 600.000. Kemudian jeruk PN-nya 8.000, kemudian Q0-nya 250, maka 8.000 kali 250 sama dengan 2 juta. Jumlahkan semuanya, maka jumlah PN kali Q0 sama dengan 13.040.000. Kita sudah dapat data sigma PN kali Q0. Kemudian yang kedua, sigma P0 kali Q0. P0 berarti ini harga tahun dasar 2015 kali Q0, kuantitas tahun dasar. Maka kita akan hitung pisang 8.600 kali 670 sama dengan 5.760. Kemudian melon 6.000 kali 550 sama dengan 3.300.000. Nanas 2.200 kali 400 sama dengan 880.000. Kemudian pepaya 2.500 kali 200 sama dengan 500.000. Kemudian jeruk 7.700 kali 250 sama dengan 1.925.000. Maka jumlah P0 kali Q0-nya adalah 12.367.000. Kita sudah tahu sekarang sigma PN kali Q0 adalah 13.040.000. Sigma P0 kali Q0 sama dengan 12.367.000. Maka angka indeksnya kita hitung, indeks harga 2016 sama dengan 13.400.000. 13.040.000 dibagi 12.367.000 kali 100 sama dengan 105,44. Inilah indeks harga menurut metode Laspers. Berikutnya, kita menghitung indeks harga menurut metode Pasteur. Kita lihat soalnya. Diketahui data harga 5 macam buah atau 5 jenis buah tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut. Lihat tabelnya.
Ini seperti yang di atas tadi, kita tambahkan satu kolom di sini yaitu kuantitas tahun 2016. Ya. Ada 5 jenis buah, pisang, melon, nanas, pepaya, jeruk. Ada harga tahun 2015, harga tahun dasar. Ada harga tahun 2016 yang akan dihitung. Kemudian ada kuantitas 2015 dan atau kuantitas tahun dasar Q0 ini, dan kuantitas tahun 2016 yang dihitung atau QN. Nah, berdasarkan data di atas, hitunglah indeks harga tahun 2016 dengan metode Pace. Kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Menghitung indeks harga dengan metode Pace, rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100. Persennya diabaikan ya. IP sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma P0 kali QN kali 100. Di mana IP sama dengan angka indeks Pace. Pas. Kemudian PN adalah harga tahun yang dihitung indeksnya. P0 adalah harga pada tahun dasar. Dan QN adalah kuantitas tahun yang dihitung indeksnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jawabannya. Kita lihat. Yang kita butuhkan adalah PN kali QN dan P0 kali QN. Kita lihat tabel 5 jenis buah tahun 2015. Ini adalah tahun dasar atau P0. Kemudian 2016 tahun yang akan dihitung PN. Kemudian jumlah 2015 yaitu Q0. Kemudian jumlah 2016 atau QN. Nah, berarti yang kita pakai adalah kolom P0, PN, dan QN. Sementara untuk Q0 kita tidak gunakan. Baik. Kita hitung PN kali QN. PN-nya adalah 9.000. Oke, untuk pisang ya, untuk pisang PN-nya 9.000. Kemudian QN-nya 800, maka 9.000 kali 800 sama dengan 7.200.000. Nah, kemudian melon. Melon PN-nya 6.200 kali QN 600 sama dengan 3.720.000. Kemudian nanas PN-nya 2.500, kemudian QN-nya 375, maka PN kali QN-nya 937.500. Kemudian pepaya PN-nya 3.000, kemudian QN-nya 400, maka 3.000 kali 400 sama dengan 1.200.000. Kemudian jeruk PN-nya 8.000, kemudian QN-nya 350, maka QN kali QN-nya 2.400.000. Kemudian setelah kita selesai menghitung PN kali QN, maka kita jumlahkan. Maka jumlahnya adalah 15.457.500 PN kali QN. Kemudian berikutnya kita akan menghitung P0 kali QN. P0 itu di sini harga tahun dasar 2015 kali QN, yaitu jumlah tahun 2016 yang dihitung. Maka kita hitung P
pisang 8.600 kali 800 sama dengan 6.880.000. Kemudian melon 6.000 kali 600 sama dengan 3.600.000. Kemudian nanas 2.200 kali 375 sama dengan 825.000. Kemudian pepaya 2.500 kali 400 sama dengan 1 juta. Kemudian jeruk 7.700 kali 350 sama dengan 2.310.000. Maka jumlahnya adalah 14.615.000. Kemudian kita hitung berapa indeks harganya. Indeks harganya adalah PN kali QN ini ya, 15.457.500. Kemudian P0 kali QN 14.615.000 kali 100, maka indeks harganya adalah 105,7. Demikian cara menghitung indeks harga dengan metode tidak tertimbang, metode Las-Peirez, dan metode Pasteur. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.